kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Apa yang saudara sedang pikirkan hari ini? Saudara tanggalkan dulu semua pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang hanya membawa kekhawatiran, hanya mendatangkan was-was. Mari kita pikirkan hal yang baik. Karena rancangan Tuhan dalam hidup kita semua adalah rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan, bukan kemiskinan, bukan kebangkrutan, bukan kesusahan. Tetapi hidup yang berkelimpahan. Amin saudara. Nah karena itu saudara, mari kita teduhkan hati kita. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Rahmat-Mu yang selalu baru. Engkau kekuatan, perlindungan kami yang sudah menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur. Tuhan yang juga sudah membangunkan kami di hari ini dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru untuk kami pakai dalam tugas dan kerja kami hari ini. Karena itu kami mau cari dulu kebenaran Allah dan kerajaan-Mu melalui membaca dan merenungkan firman-Mu, sebab kami tahu ketika kami mendahulukan Tuhan, maka kami akan melihat berkat Tuhan yang Tuhan janjikan dalam hidup kami raih hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati hamba-Mu, berkati kami semua, urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ini bicara soal bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ayat 10, orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Saudara, di ayat 1 dikatakan begini, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah saudara, berkat adalah sesuatu yang sangat dirindukan, dinantikan dan diharapkan oleh semua orang tanpa terkecuali, betul? Saudara merindukan, menantikan dan mengharapkan berkat dari Tuhan? Saya juga. Haleluya. Amin. Iya. Siapakah di antara kita yang menolak berkat? Oh, kalau saya gak akan menolak, saudara ya. Iya kan? Tidak seorang pun yang mau menolak, saya kira ya. Kemanapun kaki kita melangkah, yang timbul di pikiran hanyalah soal berkat. Betul? Saat memberi persembahan di gereja atau melayani, kita pun dipenuhi dengan segala keinginan
dan permohonan kepada Tuhan. Intinya banyak orang hanya mengejar berkat. Karena itu Tuhan Yesus berkata begini. Di dalam Yohanes 6 ayat 26. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Haleluya, saudara ya. Jadi mereka mengikuti Yesus karena perut. Ya. Sebab saudara, ada juga orang yang mengikut Yesus karena alasan perut, tapi alasan politik ada, saudara ya. Ada berbagai motivasi orang ikut Yesus. Tetapi saudaraku yang kekasih, apapun motivasinya, kalau kita sudah menerima Yesus, kiranya kita tetap berada di dalam iman yang teguh kepadanya. Amin. Nah, Yesus bilang ya bahwa kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Berkat Tuhan itu sangat berkenan dengan sikap hidup kita, saudara. Kesiapan kita untuk bekerja keras dan sejauh mana kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita hidup dalam ketidaktaatan, malas berusaha dan bekerja, serta hidup menjauh dari Tuhan, berkat takkan pernah menghampiri hidup kita. Sebaliknya saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran, bergaul karib dengan Tuhan, dan bersungguh-sungguh dalam memaksimalkan potensi atau talenta yang Tuhan beri, niscaya hidup kita pasti akan diberkati. Amin. Apa yang tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 3. Di sana dikatakan begini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya. Diperbuat oleh siapa? Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu kan. Nah saudara, maka pemazmur katakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lalu kita lihat tadi di Mazmur bacaan kita 112 pada ayat yang ketiga dikatakan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Jadi tidak pernah berkekurangan. Kenapa? Karena harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Wow, ini luar biasa saudara. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, kunci mengalami berkat-berkat Tuhan adalah memiliki hati yang takut akan Dia. Karena takut akan Tuhan membawa kita hidup dalam perjanjian berkat-Nya yang tidak bisa dibatalkan dan dibatasi oleh apapun dan siapapun. Dan tidak terpengaruh oleh situasi. Amin. Ya. Berkat bagi kita yang takut akan Tuhan akan mengalir ke seluruh anggota keluarga kita. Amin. Di Mazmur 112 di ayat 2 dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Saudara perhatikan bahwa anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Nah bila kita hidup takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan akan sampai kepada anak cucu keturunan kita. Luar biasa. Amin. Hidup dalam perjanjian berkat Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Justru masalah akan Tuhan pakai untuk meneguhkan perjanjiannya. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah tujuan Tuhan memberkati, yaitu supaya kita jadi berkat. Amin. Karena itu orang yang takut akan Tuhan pasti akan banyak memberi karena ia diberi kelimpahan oleh Tuhan. Di ayat 9 dikatakan bahwa ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin.
kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaannya. Nah, saudaraku yang kekasih, orang yang takut akan Tuhan, hidupnya pasti akan dikejar oleh berkat. Nah, karena itu catatan penting bagi kita, ya. Di dalam Roma pasal 9 ayat 15 dan 16, di sana dikatakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Maka orang yang takut akan Tuhan, saya katakan, akan dikejar oleh berkat karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena kemurahan hati Tuhan yang akan Tuhan nyatakan kepada orang yang takut akan Dia. Mari saudara, hari ini kita mau belajar untuk takut akan Tuhan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kita, dalam seluruh kerja kita hari ini, pelayanan kita, dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dalam komunitas. Mari kita semakin takut akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ajar kami untuk selalu takut akan Tuhan, supaya berkat selalu kami alami dalam hidup ini. Sebab berkat Tuhanlah yang membuat kami kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Terpujilah Engkau, berkati kami semua, berkati seluruh subscriber Galilea Network, berkati kesehatan kami, berkati rumah tangga kami, keuangan kami, masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.